Apakah dia selama 2000-an tahun seperti itu akan di dalam surga terus manusia begitu saja berjalan seperti terpisah? Enggak. Jadi Tuhan yang dulu pernah lahir, yang pernah disalibkan, dia terangkat, dia kan berjanji, aku akan datang kembali. Dan saya pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Dan sudah waktunya dia datang, gitu ya. Nah, kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang tahu. Ya, nanti juga saya akan buatkan khusus ya, Pak Tua ya, tentang secara detail. Memang betul tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Tapi masa itu berbeda. Nah, Roh Kudus itu sangat sangat apa ya, excellent dalam membuat mengerti. Jadi misalnya kayak gini. Tadi pagi ketika saya berpikiran, saya kan doa juga, Tuhan buat saya ngerti. No, no, no. Ya, termasuk ngerti. Buat saya berikan saya hikmat untuk bagaimana menjelaskan dengan secara sederhana lewat contoh hidup sehingga Bapak ini mengerti gitu ya. Langsung pada tadi pagi dan juga also last night, ya tadi malam saya juga ngerti bahwa itu sama seperti kelahiran, ya kelahiran. Kan ada masa bersalin. Nah, tentang bahkan dokter yang menangani pun kan tidak tahu akan jam berapa dia lahir, menit ke berapa, detik ke berapa. Itu yang dokter itu nggak tahu. Itulah seperti apa? Seperti maksud dari Yesus itu tentang hari dan saatnya, misalnya hari Jumat jam sekian itu nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi masanya tahu. Jadi misalnya dokter ini ketika diperiksa seorang ibu yang akan melahirkan kan setelah didiagnosa ya dia dia bilang bahwa ini udah masa persalinan. Dari apa? Dari tanda-tandanya ya. Ya, seperti itu. Nah, demikian juga dengan kita. Bahkan Yesus sendiri mau kita tahu tentang masanya. Masanya yang kita boleh harus tahu supaya apa? Supaya berjaga. Supaya berjaga. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh 10 gadis itu gitu ya. 10 gadis itu. Ini baju udah kebesaran karena saya udah kurus. Ya, agak mengganggu, sorry. Jadi, masanya kita harus tahu. Tujuannya supaya kita prepare our lives. Kita mempersiapkan hidup kita. Nah, supaya kita nggak tertinggal. Nah, saya rasanya seumur saya pelayanan, saya nggak pernah katakan tentang Tuhan datang jam sekian, hari apa gitu. Tapi masanya yang saya kasih tahu. Nah, seperti yang kemarin juga di inspirasi yang saya bagikan, seperti hidup hari ini maksudnya itu kan cuma motivasi untuk mengingatkan kita. Sebab kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil gitu ya. Nah, nanti saya akan buat lagi video tentang itu disertai dengan ayat firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan mau kita benar-benar memiliki awareness, kesadaran. Bahkan kita harus vigilant, harus berjaga-jaga, harus alert, harus awas tentang Tuhan itu mau datang. Dari tanda-tandanya, ada banyak tanda-tanda yang nanti saya mau akan bagikan supaya memperlengkapi kita. Karena saya tahu gereja membagikan firman yang benar-benar gak relate dengan kedatangan Tuhan. Ya, dan yang dibagikan firman dan itu nggak salah semuanya. Tapi bagaimana untuk prepare gereja Tuhan untuk siap-siap gitu ya. Nah, ketika saya terus duduk, Roh Kudus itu kan akan bicara dan mengingatkan tentang firman Tuhan. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita. 10 gadis bijaksana itu ada di dalam Alkitab kita. Dan itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan dong. Orang-orang Kristen yang menantikan mempelai pria. Dan itu menggambarkan orang Kristen. Tapi Alkitab mencatat 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Karena apa? Mereka tidak memiliki, yang bodoh ini tidak memiliki persediaan minyak. Nah, apa sih artinya persediaan minyak? Itu melambangkan kesetiaan.
Bukan kesetiaan di sini bukan maksudnya, "Oh saya setia kok Pak, jadi orang Kristen dari lahir, dari kakek nenek sampai sekarang." Bukan kesetiaan di situ maksudnya. Memang itu awalnya, tapi kesetiaan di sini adalah maksudnya adalah kesetiaan untuk beribadah sama Tuhan, bersekutu sama Dia, setia dalam ketaatan, setia dalam menjaga persekutuan sama Tuhan, setia membaca firman-Nya, bahkan setia mungkin melayani kalau karena kita semua melayani dalam berbagai bentuk, apapun yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan juga pelayanan. Selain berbicara tentang kesetiaan, itu berbicara tentang ketaatan. Ya, bagaimana orang Kristen itu harus terus menjaga ketaatannya, kesetiaan, ketaatan, dan juga semangatnya. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ada orang yang dulu berangkat bersama saya, udah banyak sekali dari berbagai kota. Saya sampai nggak ingat namanya, tapi sih kalau coba-coba ingat, oh ya ada orang ini ya, dulu ada ibu ini, ada bapak ini dari kota ini gitu ya. Nah, mereka bersemangat. Tetapi memang firman Tuhan juga udah bilang, dari perumpamaan penabur, ada satu kelompok yang mereka terima firman Tuhan awalnya, mereka bersukacita, tapi ketika the life struggles try to come, ketika masalah hidup mulai datang untuk mencoba untuk oppress mereka, untuk menghimpit mereka, lama-lama mereka menjadi kendur. Berdoa, 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 nggak terjadi sesuatu, lama-lama mereka malas berdoa, because they say nothing happens. Mereka bilang nggak ada yang terjadi apa-apa. Nah, ada orang yang undur seperti itu. Tetapi, lewat apa yang saya dapatkan tadi pagi, karena itu yang saya katakan tadi, saya nggak mau sampaikan karena pintar-pintarnya saya, kayak cari-cari firman, pakai ChatGPT, oh cari ini, saya nggak mau seperti itu. Saya hanya mau sampaikan apa yang Tuhan berikan pada saya, mungkin lewat rema, firman Tuhan, ataupun lewat persekutuan. Jadi, saya mau katakan pada kita bahwa kita mungkin mungkin posisinya ya kita dengar tentang kedatangan Tuhan. Kita 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 menantikannya, tapi cara menantikannya kita itu uh, uh, tidak persis seperti gadis bijaksana. Nah, itu kenapa saya memilih untuk bersemangat karena saya tahu bahwa gadis bijaksana ini mereka tidur secara fisik, tapi roh mereka itu tetap menyala-nyala, tetap bersemangat, tetap berdoa, ya. Sudah banyak orang yang dulu berdoa, sekarang itu tidak lagi berdoa. Nah, itulah kurang lebih yang terjadi pada gadis bodoh ini. Mereka kendur dalam semangat mereka kepada Tuhan, dalam hubungan mereka. Mungkin masih pergi ke gereja, tapi tidak ada semangat lagi, tidak ada lagi cinta mula-mula kepada Tuhan. Dan kebenaran katakan bahwa 5 gagal ketemu dengan mempelai itu, dan 5 yang berhasil. Nah, ada beberapa orang yang saya dengar berkata bahwa itu juga gambaran jumlah orang Kristen nanti yang tertinggal. Jadi ada pengangkatan. Nanti saya akan bagikannya. Apa sih pengangkatan? Emang itu ada? Ya ada lah di dalam firman Tuhan. Gitu kan? uh, Nanti ada masa di mana sebelum Yesus datang kedua kali itu ya, biar tambah ilmunya didengari secara sederhana ya. Saya coba berikan secara sederhana dipahami. Di kedatangan yang kedua, itu Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, di Israel. Memang Yesus yang dulu itu turun gitu ya. Tapi kalau pengangkatan, dia hanya di awan-awan, dan orang-orang yang tadi, yang termasuk gadis bijaksana itu, menyongsong dia naik ke awan, ya, dan itu namanya terjadi pengangkatan. Setelah itu, maka bumi selama 7 tahun akan mengalami namanya penggenapan penghukuman Tuhan, tapi terlebih 3,5 tahun terakhir. Nah, jadi kalau kalau Brandon katakan, dan dia udah perlihatkan, ya berharap saya ketemu nanti videonya ya, karena saya suka bagikan untuk menguatkan apa yang saya bagikan gitu ya. Dia katakan bahwa
hell on earth. Neraka di dalam surga. Ya, saya matikan lagi untuk potongan keempat.